Alhamdulillah. Iya. Ya. Makasih Ibu sudah hadir Ya, mendampingi kita. sama-sama. Ya, baik. Langsung saja kepada Ibu Rosita, disilakan untuk presentasi. Waktunya 10 menit, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Ya, Ibu izin share screen, Ibu. Boleh, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Irfan Sadat Palengga, Eskom MSI selaku penguji. Palengga ya, bukan Palengga. Palengga. Palengga ya. Sudah kalau nggak usah bisa disebut nggak apa-apa. Irfan Sadat saja ya. Ya, mohon maaf Pak. Daripada sebutnya salah. Marah nanti kakek saya. Ya, mohon maaf Pak. Yang saya hormati Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach. Yang saya hormati Ibu Dinyoman Budi Hartini SKM MSI selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Kartolo Esos selaku evaluator. Perkenalkan, nama saya Rosita Lestari, instansi tempat kerja UPTD Puskesmas Kawatuna dengan jabatan sebagai pelaksana terampil bidan. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, upaya penurunan jumlah angka ibu hamil KEK, kekurangan energi kronik dengan melakukan edukasi dan home care di UPTD Puskesmas Kawatuna. Kemudian untuk analisis isu, saya menggunakan tabel APKL yang dimana isunya itu yang pertama rendahnya minat wanita usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, yang kedua kurang optimalnya pemeriksaan HB pada ibu hamil, yang ketiga tingginya angka ibu hamil yang menderita KEK, kemudian yang keempat kurangnya kepatuhan ibu hamil tentang pemeriksaan ANC. Di sini ada 3 yang memenuhi syarat. Kemudian untuk menentukan prioritas isu, saya menggunakan tabel USG yang dimana di sini yang menjadi prioritas isu tingginya angka ibu hamil yang menderita KEK atau kekurangan energi kronik. Kemudian identifikasi penyebab masalah di sini ada 4, yaitu dari manusia, lingkungan, sarana, dan metode. Kalau dari manusianya yaitu minimnya pengetahuan ibu hamil tentang gizi, kemudian kurangnya support atau dukungan dari suami dan keluarga, kemudian dari faktor umur, ibu kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun, kemudian hiperemesis atau mual muntah. Dari lingkungan yaitu status ekonomi dengan pendidikan rendah. Untuk sarananya yaitu kurangnya media informasi mengenai KEK pada ibu hamil. Untuk metode yaitu kurang optimalnya KIE atau komunikasi informasi edukasi pada ibu hamil. Kemudian kurangnya koordinasi antar lintas program dan lintas sektor. Kemudian untuk rencana kegiatan aktualisasi, di sini saya ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama membuat jadwal pelaksanaan kegiatan. Outputnya tersedia jadwal. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan adaptif. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi Pemda yaitu membangun Kota Palu mandiri, aman, dan nyaman, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, kemudian menciptakan pemerintah yang profesional dan selalu hadir dalam melayani. Kemudian untuk penguatan nilai OPD-nya yaitu nilai ASN berakhlak. Kemudian tahapan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan bidan koordinator. Outputnya terlaksananya konsultasi. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu persetujuan mentor. Outputnya tersedianya persetujuan mentor. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis,
adaptif, dan kolaboratif. Untuk pelaksanaan kegiatan yang kedua yaitu membuat poster, leaflet, kartu kontrol, dan daftar menu sehat. Tahapan kegiatannya itu mencari referensi untuk pembuatan poster, leaflet, kartu kontrol, dan daftar menu sehat. Outputnya tersedianya referensi. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan petugas gizi dalam pembuatan daftar menu sehat. Outputnya terlaksananya kolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain poster, leaflet, kartu kontrol, dan daftar menu sehat. Outputnya terlampirnya desain. Keterkaitan substansi yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian yang keempat, mencetak poster, leaflet, kartu kontrol, dan daftar menu sehat. Outputnya telah tercetak. Keterkaitan substansinya yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian yang kelima yaitu memasang poster dan leaflet di tempat yang strategis. Untuk outputnya yaitu terpasangnya poster dan leaflet. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi serta penguatan nilai OPD sama dengan kegiatan yang pertama. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya gizi pada ibu hamil. Untuk tahapannya yang pertama yaitu membuat daftar hadir, outputnya tersedianya daftar hadir. Keterkaitan substansi yaitu akuntabel, loyal, dan adaptif. Kemudian yang kedua yaitu konfirmasi dengan bidan koordinator dan bidan wilayah, outputnya telah terkonfirmasi. Untuk substansi keterkaitan substansi yaitu akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga melakukan pretest. Untuk outputnya terlaksananya pretest. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk membagikan leaflet, yang keempat yaitu membagikan leaflet, daftar menu sehat, dan kartu kontrol. Outputnya yaitu telah dibagikan. Untuk keterkaitan substansinya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Kemudian yang kelima yaitu melakukan penyuluhan. Untuk outputnya sendiri yaitu terlaksananya penyuluhan. Keterkaitan substansinya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian melakukan post-test. Outputnya terlaksananya post-test. Keterkaitan substansinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan keempat yaitu melakukan home care pada ibu hamil kek dengan memantau status gizi. Yang pertama yaitu konfirmasi ke pasien untuk melakukan kunjungan rumah. Outputnya telah dikonfirmasi dan ibu hamil bersedia. Untuk keterkaitan substansinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan lila, berat badan, dan tekanan darah dengan menggunakan kartu kontrol. Outputnya yaitu telah dilakukan pemeriksaan. Keterkaitan substansinya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan edukasi kepada ibu hamil, suami, dan keluarga. Untuk outputnya sendiri yaitu terlaksananya edukasi. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapannya yang pertama mengumpulkan data hasil kegiatan. Outputnya yaitu data hasil kegiatan terlampir. Keterkaitan substansinya itu akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian yang kedua menyusun laporan evaluasi. Outputnya telah tersusunnya laporan. Keterkaitan substansinya yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian yang ketiga melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Outputnya telah dilaporkan hasil kegiatan. Keterkaitan substansinya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif.
Kemudian jadwal tentatif aktualisasi yang dimana untuk kegiatan pertama dan kedua akan dilaksanakan di minggu pertama. Untuk kegiatan ketiga akan dilaksanakan di minggu kedua. Untuk kegiatan keempat akan dilaksanakan di minggu ketiga. Dan untuk kegiatan kelima akan dilaksanakan di minggu keempat. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Rosita yang Baik, telah Bu. mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasinya. Silakan stop sharing dulu. Ya. Selanjutnya kami ke Bu Mentor, Bu Ninyoman Budi Hartini. Silakan Ibu memberikan penguatan, dukungan berkaitan dengan rancangan yang telah disusun oleh Bu Rosita Lestari. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Penguji, Pak Irfan, Ya, yang Bu, saya makasih. hormati Ibu Aspina selaku coach. Pada kesempatan ini isu yang diangkat oleh Rosita adalah merupakan tugas pokok seorang bidan yang secara terus-menerus dari lahir berkepanjangan sampai dia akan pensiun, dia akan laksanakan kegiatan pokok ini. Kemudian yang kedua tentunya dia akan mengangkat yang isu yang lagi ini ya, lagi tren. Kita akan mengentaskan tentunya stunting, di mana tidak ada boleh, misalnya seharusnya target tidak ada yang kek, ibu hamil kek. Makanya dengan memang berbagai masalah, yaitu faktor misalnya dari ketenagaan, memang kita bidan masih kurang karena kita mewilayahi 4 kelurahan, di mana nanti bidan Rosita akan betul-betul mengawasi dari 17 ibu hamil yang kek ini, terutama di sini menjadi pengawasan khusus yang tentunya yang kunjungan rumah. Mudah-mudahan bisa secara langsung aktualisasinya bisa semua dijalankan sesuai dengan rencana. Tentunya ini adalah menjadi pengawasan langsung dari mentor agar bisa semuanya tercapai. Sehingga meminimalkan, dan 17 ibu hamil yang kek ini tentunya masih dalam semua masih dalam penanganan. Dan itu tentunya apakah benar-benar semua ibu hamil ini bisa dikunjungi, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana dalam waktu yang sudah direncanakan oleh Rosita. Dan isu ini memang sangat didukung ya, didukung. Kemudian jika dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan rencana, tentunya akan meminimalkan dan tetap akan pengawasan 6 kali dalam satu ibu hamil itu harus kontak dengan bidannya. Tentunya tidak lepas dari koordinasi lintas program, karena tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa koordinasi lintas program yang harus dijalankan dalam beberapa bulan ini, 1 bulan ya, 1 bulan ini. Koordinasi lintas program termasuk dengan promosi kesehatannya, termasuk dengan bidan kelurahannya, koordinator bidan, dan semua lintas program. Mungkin itu tetap Rosita semangat untuk melaksanakan rencana aktualisasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Mentor atas penguatannya. Selanjutnya kami langsung ke Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Ibu Coach, Bu Dr. Aspina, Bu Mentor, Bu Ninyoman, Bu Dihartini, terus yang teristimewa peserta Rosita ya, peserta Latsar. Baik, saya kira tinggal terakhir ini Bu Coach ya, peserta terakhir. Insyaallah tinggal satu dan bisa rapat. Upaya penurunan jumlah angka ibu hamil. Kalau nggak salah, tadi juga ada judul yang sama ya. Apa berbeda ya tadi? Kekurangan energi kronik ya untuk ibu hamil. Tadi ada juga satu ya. Judulnya sama ini. Kalau nggak salah. Bukan begitu ya Bu Coach ya? Iya, hampir Ada mirip satu tadi. masalah cake juga, tapi ini tempatnya berbeda gitu. Karena ini kan menjadi salah satu prioritas juga Pak Irfan untuk Kota Palu. Ya karena dua Kota Palu dengan judul yang sama ini saya lihat. Ya. Lokusnya berbeda saja. Iya, Dia berbeda. mengangkat judul yang sama. Oke lah, tidak ada masalah, terserah ya. Saya kira itu untuk membantu barangkali di masing-masing puskesmas ya barangkali. Iya. 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 Bisa nggak dijelaskan sendiri kekurangan energi kronik ini kaitannya dengan ibu hamil untuk penurunan? Bisa nggak? Rosita cerita sedikit, Bu Rosita. Pak. Kalau untuk cake ini kan dia harus dengan pemeriksaan lila pada saat INC atau pemeriksaan kehamilan, yaitu lilanya di bawah 23,5 cm. Kalau dia sudah di bawah 23,5 cm berarti ibu tersebut kategorinya cake. Jadi kita di sini akan melakukan seperti edukasi tentang pemenuhan gizi sehingga untuk tidak terjadinya cake. Seperti itu, Pak. Oke, ini termasuk di dalamnya untuk mencegah stunting barangkali juga ya? Enggak? Iya, karena Ada kaitannya? iya, Pak, karena terjadinya stunting itu bermula dari ibu hamil yang kek. Oh, iya. Oke, baik. Saya dapat ilmu lagi ya. Walaupun bukan dokter, bukan bidan, tapi kita dapat ilmu lagi ya. Ya, Pak. Baik, saya kira bagus. Nanti ini penting memang karena program pemerintah sekarang bagaimana menekan stunting di Indonesia khususnya Kota Palu ya, yang berkontribusi. Saya kira itu nanti nanti ini disesuaikan saja berapa nanti setelah ini nanti bisa di ini latar belakang. Saya kira nanti. Nah, ini ada angka-angka ini. Kenapa muncul angka-angka ini? Ini targetnya harus bisa diturunkan ya. Berdasarkan data-data yang dibuat ini, itu tugasnya saudara. Jadi before after-nya itu kelihatan nanti ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu memang berdasarkan itu nanti di akhir kegiatan dengan waktu 4 minggu kegiatan ini maka bisa diselesaikan ya. Iya, Pak. Itu visi misi saya kira visi misi ada visi misi puskesmas tinggal disesuaikan. Nanti ini dicoba ini ya dirapikan lagi beberapa tulisan yang menurut saya ya yang kayak begini nanti di ini ya. Iya, Pak. Begitu juga ini CAF 2, CAF 3 ini barangkali mungkin orang lain agak bingung itu apa CAF ya. Oh iya, Melakukan Pak. suatu pidana persenan CAF 2, CAF 3 ini. Itu tugas sih, tapi saya kira tidak ada masalah. Terus ini orientasi pelayanan akuntabilitas nanti betul ini nilai-nilai beralak pakai ini dalam kurung tapi ada ASN beralak ya baru orientasi pelayanan akuntabilitas dan ya pakai beralaknya itu ya supaya lebih ini ya. Nah, ditambah. Terus manfaat bagi instansi pemerintah, bagi pasien, nggak usah bagi pasien ya, bagi peserta, bagi pasien ini langsung saja ke masyarakat ya. Jadi bagi organisasi, bagi masyarakat, bagi peserta, ditambah pemerintah daerah ya manfaatnya 4 ya. Nah ini nanti tolong dikasih ini diperbaiki karena kayaknya dia 3-4-4 ini terbalik, seharusnya 4-3-3 ya biasa penulisan. Walaupun memang saya bilang tidak ada aturan tentang penulisan ini, cuman akan tidak begitu bagus kelihatan kalau 3-4-4 ya, lebih besar kanan daripada kiri ya. Biasanya kan standar itu 3-3-4, 3-2-2 atau 4-3-3 gitu
ya. Memang Ya, tidak ada Pak. aturan ini, tidak ada standar penulisan, tapi menurut saya harus ditulis lebih bagus ya. Terus kayak ini ya, nanti diperbaiki lah ya. Ya, Pak. Terus itu aja, nanti kedudukan ASN nanti tulisannya nanti disesuaikan kayak ini. Kalau memang ya diatur, kalau enggak dibawakan ke bawah saja, jangan dipisah ya narasinya. Ya, Pak. Ini juga ya, beberapa nanti tolong dilihat. Saya kira itu Smart ASN-nya saya kira cukup ini, nanti tinggal ditambah narasinya. Saya juga mau bilang ke teman-teman juga bahwa ASN Smart ASN tidak kita fokus hanya ke literasi digital atau ke IT, padahal Smart ASN itu ada beberapa ya, entrepreneurship, nasionalisme itu salah satu di dalamnya, karena ada di sini nilai-nilai berakhlak ya, nasionalisme, bangga melayani bangsa. Jadi Smart ASN itu tidak fokus ke hanya digitalisasi atau IT, karena salah satunya saja IT, ada 8 unsur. Mungkin lebih dari itu lagi kalau kita kembangkan ya. Ya, Jadi Pak. kita yang itu. Terus ini tolong dibuatkan tabel ya di sini ya. Masukkan tabel ini ya. Setiap ini ada keterangan tabel ya. Ini ya. Itu nanti ini juga ya. Ini kan sudah terlalu ke samping sini ya. Nanti dilihat nanti ya. Kayak pakai topeng ini, Ibu Rosita ini, Rosita ya. Tidak kelihatan muka kayak anu ya. Nah, itu jadi semua yang ada bentuk tabel buatkan tabel ya. Gitu ya. Terus ini juga coba lihat. Nanti coba lihat membuat ini kan seharusnya di samping ke sini ya, dibawa ke samping kiri ini ya. Ini ya. Misalnya tolong nanti dirapikan kembali nih, ini kan. Iya, Pak. Nah, kalau ininya nanti diperbaiki. Kalau itu saya kira sudah bagus, beberapa kegiatan buat poster, leaflet, dan ini ya, mencari referensi, kontrol, kolaborasi. Ini kegiatan dengan petugas gizi pembuatan. Ini agak bingung saya kegiatan ini yang kegiatan kedua ini, kolaborasi dengan petugas gizi dalam pembuatan. Ini tahapan kegiatannya ya. Nanti coba dalam pembuatan daftar menu itu, Pak. Daftar iya, menu bahasa tahapan kegiatan kolaborasi dengan petugas gizi dalam pembuatan. Ini yang agak daftar menu saya agak ini. Nanti dicarikan narasi yang barangkali ya nanti, atau memang sudah begitu bahasanya ya barangkali. Tapi nanti dilihat kembali karena kurang pas. Mendesain leaflet di sini sudah terus pembuatan poster leaflet. Di sini ada pembuatan di kegiatan 1 mencari referensi. Oke, mencari referensi. Terus mencari referensi, mendesain, baru mencetak. Nah, ini kolaborasi ini di mana nyambungnya kegiatan itu ya. Seharusnya kan ini tuh di desain leaflet. Coba lihat di judul di atas. Terus tiba-tiba di kedua ada kolaborasi dengan petugas gizi, nyambung gitu ya. Sementara di atas leaflet dan referensi kan. Jadi tidak pas di situ. Ya, bukan tempatnya. Tahapan kegiatan tidak pas ya. Nah, itu memasang poster. Tiba-tiba di atas ada kolaborasi ya. Melaksanakan penyuluhan. Penyuluhan ini internal saja ya. Iya, kenapa Pak? Penyuluhan ini hanya untuk internal saja. Untuk pasien. Iya, ya, untuk ibu pasien, hamil. ibu hamil. Oke. Sehingga tidak perlu dibuatkan daftar undangan ya, atau undangan ya, karena memang secara rutin bertemu ya. Hanya daftar hadir saja. Oke, saya kira enggak. Udah ini konfirmasi dengan bidan koordinator. Ini terlalu narasinya tidak ini ya. Nanti coba dicarikan narasi yang apa. Sebenarnya kegiatan itu dipermudah, terus outputnya diperjelas, nanti didukung dengan foto-foto. Jadi menjelaskannya tidak usah terlalu panjang seperti bahasa koran gitu. Kalau menulis koran beda. Kalau ini yang penting apa yang membuat, hasilnya apa, outputnya apa ya. Biar ini ya. Iya, Pak. Tidak terlalu susah sendiri nanti membagikan leaflet. Nah, ini seharusnya tadi itu di sini kan sudah ada leaflet. Ini sama membuat daftar hadir, tiba-tiba ini ada konfirmasi lagi gitu, padahal melakukan pretest, membagikan. Jadi ada beberapa kegiatan yang tidak pada tempatnya ya. Post test, terus konfirmasi ke pasien. Ini lagi ada konfirmasi kaitan dengan home care ya. Konfirmasi atau apa ya bahasanya?
nanti disesuaikan saja ya. Edukasi kepada ibu hamil. Ya banyak sekali kegiatannya, mengumpul data pasien, ya kan? Menyusun laporan evaluasi. Ya kalau menyusun laporan evaluasi bukan foto dokumentasi. Artinya kalau menyusun dokumen atau laporan ya tersedianya laporan gitu ya. Foto itu nanti dilampirkan saat kegiatan ya. Mau melaporkan hasil saya kira tak ada usah bunyi melaporkan. Kalau saya membuat laporan, outputnya tersedianya laporan, ya, Iya, Pak. gitu di kegiatan C, ya. Kira itu masukan saya. Nanti tinggal diperbaiki. Dilihat saja kegiatannya, jangan terlalu banyak, sehingga nanti akan susah sendiri. Yang penting boleh sebenarnya banyak, cuma yang penting tidak susah diri sendiri gitu ya. Terus narasinya jangan bahasanya bahasa kegiatan dan tahapan kegiatan, outputnya juga begitu, jangan seperti menulis koran panjang sekali gitu ya. Yap. Oke, saya kira itu. Dan terakhir saya mau bilang, bisa saudara jelaskan ada dimasukkan loyal, ada adaptif, ada akuntabel. Bisa tidak dijelaskan nilai-nilai berakhlak itu? Yang kegiatan yang keberapa, Pak? Yang pertama? Ya, kegiatan sembarang saja. Yang pertama boleh, karena di situ ada nilai akuntabel, dimasukkan ayat loyal, ada adaptif, kenapa dimasukkan nilainya? Untuk berorientasi pelayanan kan di situ kita harus bersikap ramah, cekatan, solutif dalam memberikan pelayanan. Kemudian untuk akuntabel, bagaimana kita melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk loyal sendiri itu kita berdedikasi atau Dibaca lagi kan? mengorbankan tenaga, pikiran, istilahnya kita untuk perbaikan, Pak, untuk meningkatkan kinerja kita. Kemudian untuk adaptif sendiri, bagaimana kita melaksanakan tugas kita dengan bertindak proaktif. Jadi kenapa saya tanya begitu? Ini nilai-nilai berakhlak ini betul-betul harus dikuasai. Jadi oke, silakan ditulis apa, tapi jangan kalau setelah aktualisasi ini ya 4 minggu nanti di akhir laporan itu sudah kuasai nilai-nilai. Kenapa dimasukkan nilai berakhlak itu? Itu bisa dijelaskan kenapa ya ada begini kan begitu. Jadi bisa menjelaskan dan tidak sampai tataran menjelaskan, tetapi nilai berakhlak itu betul-betul bisa diaktualisasikan dalam kegiatan sehari-hari dan malah dihabituasikan dalam kegiatan berikut lagi. Jadi tidak hanya sampai di ucapan tentara ucapan, tapi betul-betul diaktualisasikan dalam nilai-nilai. Di mana menerapkan nilai-nilai berakhlak itu dalam keseharian di tempat kerja, ya. Apalagi saudara berhadapan dengan masyarakat itu tidak mudah kan. Kadang-kadang kalau kita emosi apa kan, karena hal-hal itu garda terdepan pelayanan publik itu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak melihat atau memandang dari segi apapun. Saya kira itu orientasi yang penting pelayanan publik kan. Itu untuk pelayanan publik. Makanya nilai-nilai itu orientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif itu menjadi penting karena itu nilai-nilai yang harus dijaga. Karena saya orang yang pernah mengalami trauma pelayanan di rumah sakit. Bagaimana kita memberi ke rumah sakit tapi diberikan pelayanan yang tidak baik. Saya kira itu menjadi penting buat kita ya. Nilai-nilai berakhlak itu ditanamkan apalagi saudara ASN milenial ya. Saya kira itu penting buat saudara ya. Saya kira demikian. Terima kasih, sukses saudara. 4 minggu bisa melaksanakan aktualisasi dengan baik dan membuat laporan sebagus-bagusnya. Dari 10 orang ini memberikan yang terbaik. Mana yang terbaik ya. Dengan didampingi oleh coach Bu Dr. Aspina dan ada mentor, saya kira pasti bersaing secara sehat kelompok itu. Demikian, makasih. Sukses buat Ibu Rosita. Makasih Bu Coach, Bu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak penguji yang telah memberikan saran masukan buat Bu Rosita. Silakan ya dilengkapi, diperbaiki, dirapikan lagi tulisannya. Semoga lancar ya aktualisasinya. Untuk Ibu Mentor, Ibu Ninyoman Budi Hartini, terima kasih banyak sudah mendampingi dan kami terus mengharapkan pendampingannya sehingga nanti kegiatan Rosita bisa berjalan dengan baik. Ya, Baik, terima kasih. Terima kasih, baik. Dan akhirnya kita
atas nama Rosita Lestari dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nara Mutai. Tapi saudara